Selamat sore yang terhormat Dr. Siska Kuswidiati, spesialis mata, yang terhormat Dr. Celia MK Neurosurgery, spesialis bedah saraf, dan Dr. Michael Carey, serta selamat sore kepada teman-teman terkasih. Selamat datang di acara talkshow kolaborasi Sobat Matamu dan ANR Neuroscience. Perkenalkan, saya Ivana Beatrice yang menjadi MC dalam talkshow kali ini. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu tata tertib dalam mengikuti talkshow. Yang pertama, peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum dimulai. Peserta wajib menggunakan nama yang sesuai dengan nama yang terdaftar pada Google Form. Ketiga, peserta dimohon menonaktifkan video dan suara selama talkshow berlangsung. Selanjutnya, peserta dipersilahkan bertanya pada kolom chat dan akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya jawab, atau peserta dapat raise hand untuk bertanya secara langsung. Yang terakhir, sertifikat akan diberikan pada peserta yang mengisi link absensi di akhir sesi. Baik, untuk mengawali acara ini, kita akan membuka dengan doa. Kepada Saudara Robert, kami persilahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai acara ini, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Kristen. Untuk yang memiliki agama lain boleh berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami bisa memulai webinar talkshow Pila tema kali ini. Kiranya Engkau memberkati pembicara kami agar dapat menyampaikan segala sesuatu dengan baik dan agar kami bisa mempelajari hal yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kami berdoa untuk syukur. Tuhan, haleluya, amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Robert. Sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa talkshow ini merupakan persembahan kolaborasi dari ANR Neuroscience dan Sobat Matamu. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Robert sebagai perwakilan dari ANR, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih teman-teman telah hadir, teman sejawat, dokter dan adik-adik, dan juga kakak-kakak sekalian. Jadi izin untuk memperkenalkan, ANR atau disingkat sebagai Atma Jaya Neuroscience Research merupakan kelompok penelitian dan studi yang resmi di bawah Magister Ilmu Biomedik FKIK UAJ dengan peminatan di bidang neuroscience. Khususnya di bagian bedah saraf dan juga neurologi. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan pendidikan bagi komunitas medis maupun non-medis, kemudian pengembangan penelitian di Unika Atma Jaya sendiri, dan juga pengabdian di bidang masyarakat. ANR saat ini dijalankan oleh mahasiswa S2 Biomedik FKIK UAJ di bawah bimbingan pendiri ANR. Salah satunya adalah pembicara kita saat ini, yaitu Dr. Celia, spesialis bedah saraf. Kemudian 3 pembimbing lainnya adalah Dr. Jimmy, spesialis saraf, kemudian Dr. Yuda, dan juga Dr. Subianto Ali. Sekian untuk perkenalan singkat untuk ANR. Untuk informasi lebih lanjut dapat follow ke dalam Instagram kami @anr.neuroscience. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Ivana untuk memperkenalkan mengenai Sobat Matamu. Silakan Ivana. Baik, terima kasih Robert. Selanjutnya saya izin memperkenalkan Sobat Matamu. Sobat Matamu merupakan akun resmi Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKIK Unika Atma Jaya. Jadi kami hadir dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mata, sehingga dapat turut serta mencerdaskan dan mencegah penyakit mata, sehingga lebih banyak lagi penglihatan yang terselamatkan. Edukasi kami kemas dalam beberapa bentuk, seperti basic knowledge, yang menyajikan informasi secara langsung mengenai kesehatan mata dan penyakit mata. Kemudian ada mitos dan fakta, tips dalam pencegahan, dan yang terbaru ada journal reading yang menyajikan bukti ilmiah langsung melalui ringkasan jurnal. Kemudian ada juga mini case study sebagai wadah belajar bersama melalui kasus nyata pada layanan kesehatan primer. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengikuti juga Instagram kami di @sobatmatamu, sobat.matamu. Selanjutnya saya akan membacakan CV moderator yang akan memandu jalannya talkshow pada hari ini. Dr. Michael Carey. Dr. Michael Carey menempuh pendidikan dokternya di FK Unika Atma Jaya pada tahun 2009 hingga 2015. Dan saat ini sedang melanjutkan PPDS Neurologinya di FK Universitas Hasanuddin, Makassar. Beliau sempat menjadi asisten dosen di Departemen Biologi FKUAJ pada tahun 2015 dan asisten penelitian Departemen Neurologi FKUAJ pada tahun 2016 hingga 2020. Beliau juga bekerja sebagai dokter umum di RS Atma Jaya pada tahun 2017 hingga 2020. Beliau juga sejak internship hingga sekarang, beliau tergabung dalam organisasi IDI. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai talk show kita yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Dr. Carey, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat sore. Terima kasih kepada Dr. Ivana.
selaku host dari acara ini. Terima kasih juga kepada Dr. Robert dan Dr. Michael yang telah mengundang saya sebagai moderator. Hari ini kita akan memulai diskusi talk show mengenai papil edem. Sebelumnya kita memperkenalkan dulu ada dua pembicara, bisa di share screen untuk CV dari dua pembicara. Ya, kedua pembicara ini merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya dan tentunya kita akan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Pertama dari Dr. Siska Kuswidiati, spesialis mata, Master of Science. Beliau menempuh pendidikan di tahun 1999 sampai 2006. Itu S1 dan profesinya itu di Unika Atmajaya. Dilanjutkan dengan tahun 2007 sampai 2012 untuk PPDS dan S2-nya itu untuk Master of Science-nya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Riwayat pekerjaan, beliau merupakan staf pengajar dan kepala departemen FKIK Unika Atmajaya untuk bagian ilmu kesehatan mata, staf KSM ilmu kesehatan mata di Rumah Sakit Atmajaya, dan bagian struktural di Rumah Sakit Atmajaya. Organisasi yang terkait ada Perdami, ID, Atmajaya Community of Ophthalmology, Program and Education, Indonesian Society of Cataract and Refractive Surgery, Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons, dan juga sebagai tim surveyor IP akreditasi Rumah Sakit Pendidikan. Untuk pembicara kedua, Dr. Celia, Magister Kedokteran, Neurosurgeon, spesialis bedah saraf. Beliau menempuh pendidikan dari tahun 2004 sampai 2010 untuk S1 dan profesinya itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta. Lalu beliau melanjutkan untuk studi S2 dan spesialis bedah sarafnya di tahun 2013 sampai 2015 untuk S2-nya itu di Universitas Sumatera Utara Medan. Dilanjutkan dengan spesialisnya hingga tahun 2019 sama di Universitas Sumatera Utara Medan. Riwayat pekerjaan, beliau merupakan seorang dokter bedah saraf di Rumah Sakit Atmajaya dan di Rumah Sakit Jakarta. Beliau tergabung dalam organisasi Perspepsi, ID, dan juga ANR. Tidak berlama-lama, mari kita mulai untuk diskusi talk show pada hari ini mengenai papil edema. Ya. Sebelum memulai kita harus memahami dulu mengenai kata-kata yang digunakan papil edema. Jadi dari term arti dari kata papil edema itu sendiri kita harus paham dulu. Karena mungkin banyak di antara kita yang masih suka bingung atau terbalik-balik antara papil edema, edema papil, atau lain sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu dari konsep dasarnya mengenai definisinya dulu. Boleh dari Dr. Celia dulu, ada gambaran dok, seperti apa papil edema itu, maksudnya itu apa dok? Bisa dijelaskan? Sore, makasih Dr. Michael. Papil edema. Papil edema itu adalah suatu pembengkakan itu yang terjadi pada diskus optik. Sebenarnya sifatnya itu non inflamasi. Biasanya kelainannya itu bisa berasal dari kelainan di dalam tengkorak itu sendiri atau cranium atau orbita atau badan pada umumnya. Nah, kadang kita suka bingung apa bedanya papil edema dengan udem papil. Perbedaannya itu adalah terletak pada penyebab. Biasanya kalau pada papil edem itu biasanya berkaitan dengan kelainan di dalam tengkorak. Berarti berkaitan dengan peningkatan tekanan intrakranial pada otak. Ya, secara garis besarnya. Oke. Jadi dari Dr. Celia sudah menjelaskan. Intinya adalah ini kondisi yang disebabkan oleh pembengkakan dari diskus optik itu non-inflamasi. Bisa dari masalah intrakranial atau di kranium, atau masalahnya di lokal, di orbitanya itu sendiri. Nah, kalau kita mengacu ke intrakranial, pasti balik lagi kita harus memikirkan penyebabnya adalah peningkatan intrakranial tersebut. Nanti kita bahas lebih lanjut, dan kita juga bahas mengenai gambaran seperti apa sih dari anatominya, dan kita akan melanjut ke diagnosis dan lain sebagainya. Saya mau minta pendapat juga dari Dr. Siska mengenai kebalikannya, edema papil. Bisa dijelaskan dok mengenai edema papil supaya kita bisa paham dari aspek matanya juga? Baik, terima kasih Michael Keri. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Dr. Celia. Sebelumnya saya terima kasih ya atas kesempatan ini. Kita bisa belajar sama-sama. Di sini saya juga belajar dari Dr. Celia mengenai papil edema. Tentu banyak hal yang bisa kita ambil.
Ya, kalau untuk papilledema memang kalau kita baca ya secara luas, papilledema itu dibagi dua ya. Ada yang papilledema sekunder, ada yang papilledema primer. Nah, ada juga yang referensi yang membedakan secara jelas. Jadi ada papilledema, ada edema papil. Cuman diputar-putar, tapi ternyata beda gitu. Kalau yang papilledema secara sekunder tadi sudah disampaikan Dr. Celia, jadi memang ada faktor-faktor penekanan dari intrakranial sehingga menyebabkan kita bisa lihat tampak dalam pemeriksaan fisiknya, tampak manifestasi klinisnya yaitu batas papil yang tidak tegas ya. Jadi kita lihat kita dari papil itu tidak tegas karena dia lebih menonjol ke anterior. Nah, kalau yang pada edema papil atau papil edema primer itu localized yang ada di nervus opticus, merupakan inflamasi atau peradangan pada nervus opticus. Gambarannya hampir mirip, namun kita bisa lihat dari manifestasi klinis lainnya yang membedakan antara keduanya. Cukup jelas untuk gejalanya di awalnya cukup jelas antara kedua ini, apakah ini primer, apakah ini sekunder. Nah, kalau papilledema yang primer mungkin kita bisa jumpai pada orang-orang dewasa. Kalau pada anak-anak, apalagi pada balita, di mana ubun-ubun belum menutup, itu kita belum menjumpai papilledema. Namun manifestasi intrakranialnya mungkin yang lebih kelihatan lebih jelas. Mungkin singkatnya seperti itu, Michael. Oh, oke. Dari Dr. Siska sudah menjelaskan. Jadi yang saya tangkap juga di sini ada posisi bahwa tadi Dr. Celia bilang kalau yang papilledema itu non-inflamasi. Ternyata kalau kita balik kata-katanya itu jadi edema papil. Itu termsnya itu adalah inflamasi. Inflamasi yang berkaitan dengan nervus opticus yang sifatnya localized. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa ada primer dan sekunder. Sekarang kita mulai dulu dari dasarnya, dari gambaran anatomi. Karena kalau kita mau bahas sesuatu, kalau kita tidak tahu dasar anatominya, itu agak sulit. Dan menurut saya gambaran anatomi ini penting, karena banyak di antara mahasiswa, dokter, hingga lulus pun hanya tahu, oh iya, itu adalah papil edema. Berkaitan dengan apa? Tahunya cuma TIK. Tapi begitu kita balik, kok bisa dibilang TIK meningkat sama edema papil tuh koneksinya ada di mana? Jadinya banyak mahasiswa atau dokter-dokter yang kurang memahami aspek dari anatominya. Nah, di sini saya mau dari Dr. Celia dulu memberikan gambaran. Apa sih dok dari aspek anatomi yang berkaitan antara peningkatan tekanan intrakranial dan munculnya gambaran papil edema itu sendiri? Boleh dijelaskan dok? Oh dok. Saya siapin dulu ya, Dr. Michael. Iya, boleh dok. Silakan dok. Sambil menunggu nanti kita lihat pembahasan bagaimana gambaran anatomi. Nanti Dr. Celia akan menjelaskan mengenai hubungan dari peningkatan tekanan intrakranial dengan munculnya gambaran papil edem. Dan nanti juga Dr. Siska bisa menambahkan dari aspek anatomi di nervus 2-nya, nervus opticus. Karena ini hal yang berkaitan satu dengan tekanan intrakranial, satu dengan masalah localized dari tempat lesinya tersebut. Dari Dr. Celia. Ya, sepertinya agak termute tadi, dok. Baik, dok. Mohon izin dari bagian host mau bantu share screen. Boleh, silakan. Ya, oke. Ini ada gambarnya. Silakan Dr. Celia untuk anatominya.
kita akan bahas dulu mengenai anatomi daripada nervus opticus. Secara garis besar, nervus opticus itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah bagian intraokuler, itu adalah diskus optik, dan yang kedua itu adalah bagian intraorbita. Intraorbita itu dimulai dari permukaan belakang daripada struktur. Kemudian ada lagi yang namanya bagian intracanalikuler. Intracanalikuler itu nanti terakhir dia akan berhubungan dengan bagian intrakranial. Nanti terakhir akan bergabung optik. Yang berkaitan dengan papil edem itu yang akan kita bahas ini adalah untuk yang bagian intrakranial. Papil edem itu terjadi karena peningkatan daripada tekanan intrakranial. Tekanan intrakranial yang bagaimana yang dapat mengakibatkan papil edem. Sebelumnya kita harus mengetahui tekanan normal intrakranial pada orang dewasa contohnya itu sekitar 5 sampai 15 mm Hg. Jika dijumpai peningkatan tekanan intrakranial di atas 20 mm Hg, itu biasanya mengakibatkan penumpukan daripada ruang daripada subarachnoid itu terletak di antara pia mater dan dura mater yang merupakan bagian intrakranial daripada nervus optik hingga mengakibatkan CSF menjadi terisi pada bagian daripada ruang subarachnoid hingga mengakibatkan ruang daripada subarachnoid itu biasanya melebar. Ruang subarachnoid melebar, dia akan mengakibatkan pembuluh darah yang ada di dalamnya, arteri vena daripada retinal biasanya akan mengalami kongestif atau kontriksi. Sehingga efeknya akan terjadi bendungan pada sirkulasi perifer pada lamina cribosa, sehingga mengakibatkan pembengkakan daripada diskus optik. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa bisa terjadi papil edem berkaitan dengan kelainan di dalam tengkorak atau kranium itu sendiri. Itu dia, Dr. Michael Terry. Ya, baik dok. Boleh di share screen dari host di slide maksud saya untuk gambar kedua. Ya, dok boleh menambahkan sedikit dok untuk dari dokter bisa menambahkan gambaran dari gambar ini dok untuk pendekatan. Yang gambar A ini adalah anatomi daripada nervus optik. Ini yang normal, di mana dia sama sekali tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Sementara yang gambar yang B, ini adalah suatu keadaan di mana dijumpai peningkatan tekanan intrakranial sehingga berakibat terisi CSF space itu pada ruang daripada subarachnoid sehingga mengakibatkan ruang subarachnoid ini menjadi melebar. Hal ini yang mengakibatkan pembuluh darah di dalam subarachnoid space, yakni arteri vena daripada retinal itu mengalami kongestif. Sehingga mengakibatkan pembengkakan daripada lamina cribosa, sehingga mengakibatkan pembengkakan daripada diskus optik atau protrusi daripada diskus optik. Nah, hal ini yang mengakibatkan terjadinya papil edema pada seseorang. Oke, jadinya dari Dr. Celia sudah jelas ya memberikan gambarannya bahwa dari nervus opticus tersendiri itu ternyata dilapis juga oleh bagian meningens dari otak itu sendiri. Jadinya di bagian nerve optik itu dilapis oleh cairan CSF. Jadi ada koneksinya. Kalau seandainya CSF yang ada di ventricle itu membesar, maksud saya banyak jumlahnya bisa karena obstruktif atau non obstruktif. Nah, CSF-nya jumlah banyak itu tidak bisa terserap balik sehingga dorongannya kemana-mana. Salah satunya sampai ke bagian lapisan dari optic nerve yang menyebabkan terjadinya bendungan. Jadi sekarang kita sudah mengetahui bahwa konsep anatominya adalah adanya bendungan sehingga terlihat dari diskus optiknya itu membengkak. Nah, boleh saya minta tambahan untuk dari Dr. Siska. Dok, boleh dijelaskan dok untuk gambaran bagaimana dari aspek anatomi dari bagian intraokularnya. Kalau kita dilihat di sini secara singkatnya aja, bagian di dekat diskus optik itu ada apa dok yang bisa dijelaskan kalau dari aspek mata? Apa yang membesar maksudnya bagian membengkak, apa bisa dijelaskan dok? Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Celia.
Iya, ini adalah gambaran dari patofisiologi dari papilledema. Mungkin yang kita bisa lihat kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan fisik dengan melakukan endoskopi, kita akan bisa melihat adanya sedikit perbedaan. Memang kadang kita perlu pemeriksaan tambahan ya, yang melihat apakah ini sekunder atau primer. Namun secara garis besarnya kita bisa melihat adanya perbedaan antara yang primer dan sekunder ini. Kalau boleh saya share untuk memudahkan ini. Oke, terima kasih. Oke. Jadi, nah ini ada dua perbedaan di sini. Mungkin sebelum saya tunjukkan gambarnya, kita lihat dulu dari sisi gejalanya ya. Kalau papil edema kita bisa melihat kedua mata jadi bilateral ya, itu adanya batas papil yang tidak tegas. Namun kalau kita periksa visusnya masih baik. Atau kalau misalnya ini tekanan intrakranial sudah berjalan yang lama gitu ya, kita bisa lihat adanya visus yang gradual berkurang. Jadi tidak langsung gitu, tidak mendadak, tapi udah cukup lama, mungkin 6 bulan atau mungkin 3 bulan yang lalu. Lalu yang berikutnya adalah pada saat kita lakukan perimetri, kita jumpai adanya pelebaran bintik buta. Jadi kita tahu bahwa bintik buta itu adalah daerah lapang padang yang sama sekali tidak ada visus di situ. Nah, di sini daerahnya itu menjadi lebih luas ya karena adanya penekanan pada nervus opticusnya. Lalu yang berikutnya kita lihat refleks pupilnya masih reaktif baik ya, masih reaktif baik ya, kanan dan kiri masih simetris baik ya. Lalu yang berikutnya kalau kita cek isi hara tes gitu kita lihat, oh ternyata, penglihatan warnanya masih baik, kontrasnya masih baik, saturasi masih oke. Jadi pasiennya tidak ada gangguan visus, melihat warnanya juga tidak terganggu, pasiennya tidak merasa redup ya. Jadi overall untuk, kualitas dari penglihatan maupun kuantitasnya masih cukup baik. Namun kita bisa tanyakan ke pasien mengenai klinis yang berkaitan dengan peningkatan tekanan intrakranial ataupun, gejala neurologis lain ya yang terkait dengan adanya space occupying lesion. Nah, kalau pada edema papil, kita ambillah di sini misalnya papilitis ya. Papilitis biasanya terjadinya unilateral, jadi satu mata. Lalu pasiennya datang, keluhannya adalah penglihatan yang turun secara mendadak. Bisa sehari, 2 hari gitu ya. Dia merasa tiba-tiba penglihatannya turun mendadak. Atau pasiennya merasa kanan dan kiri tidak sama kontrasnya. Jadi kalau yang kanan kelihatannya kayak sore gitu, yang kiri kelihatannya kayak siang. Jadi seolah-olah yang kanan itu menjadi redup, ngelihatnya tuh nggak enak gitu ya. Dan melihat warna mungkin tidak terlalu memperhatikan kalau pasien. Kita bisa jumpai pada waktu pemeriksaan fisik kita lakukan dengan isi hara tes, ternyata ada gangguan warna di situ. Nah, kalau pada papilitis yang dikaitkan dengan neuritis ya, jadi papilitis, neuritis retrobulbar, itu biasanya pasien ada rasa nyeri pada waktu dia menggerakkan mata atau nyeri pada sekitar mata. Dan pada waktu lakukan perimetri dijumpai adanya skotoma sentral. Nanti saya tunjukkan apa itu skotoma sentral, apa yang dirasakan pasien. Kalau pada perimetri terlihat jelas bagian sentral pasiennya tidak mendapatkan adanya visus yang baik. Tapi kalau secara gejala pasien akan menyampaikan dokter mukanya hilang. Saya nggak bisa lihat muka dokter, tapi saya tahu dokter rambutnya pendek. Saya tahu dokter pakai baju dokter. Tapi muka dokter saya nggak bisa lihat. Begitu pasiennya diminta untuk menggerakkan mata fiksasi di tempat yang lain, daerah fiksasi itu juga hilang, tapi daerah sekitarnya kelihatan. Pada pemeriksaan pupilnya, kita bisa jumpai pemeriksaan pupilnya ada RRPD, jadi Relative Afferent Pupillary Defect. Kalau kita senterkan ke mata yang sakit, maka refleks pupilnya tidak maksimal ya. Tapi kalau kita senter ke mata yang ipsilateral ya, jadi mata yang sehat, terus kita amati mata yang sakit, ternyata bisa konstriksi. Konstriksi sama baiknya dengan mata yang sehat. Jadi di sini ada relatif afferent pupillary defect. Kadang visusnya pasien masih baik ya, cuman ada gangguan kontras. Pada waktu kita periksa dengan istihara, tidak berpola. Jadi yang ini kelihatan, ini enggak, ini kelihatan, ini enggak. Jadi kita tidak bisa menentukan dia red green defisiensi atau gangguan warna yang lain. Sehingga memang ada buta warna pada pasien dengan
papilitis atau edema papil. Jadi pada peradangan pada nervus opticus. Nah, kalau kita lihat di sini gambarannya, yang kanan adalah gambar dari papil edema, yang kiri gambaran dari papilitis. Kalau gambaran dari papil edema kita bahasa awamnya mencucu gitu ya. Jadi papilnya itu agak mencucu ke depan kayak terdorong ke anterior. Sehingga pada waktu kita lakukan pemeriksaan funduskopi, kita lihat gambaran retinanya jelas ya, tapi begitu ke papil kabur. Kenapa kabur? Karena posisi dari papil ini lebih ke anterior. Jadi kalau kita putar funduskopinya ke arah positif, sehingga ditemukan jarak yang pas, maka kita lihat batasnya akan lebih jelas. Tapi retinanya kabur, karena ada perbedaan jarak antara permukaan retina dan papilnya. Nah, itu biasanya kalau di atas 3 dioptri, ya, jadi kalau kita putar tuh funduskopi ke 3 dioptri, lebih dari 3 dioptri dikatakan itu adalah papil edema. Nah, kalau pada papilitis, kita putar, kadang kita masih tidak menjumpai batasnya. Karena memang kita kembali lagi ke etiologinya bahwa yang bermasalah nervus opticus, jadi yang meradang adalah nervus opticus. Kalau yang pada papil edema ini dorongan ya, sehingga permukaannya papil seolah-olah lebih ke anterior. Begitu, Michael. Oke dok, terima kasih. Jadi dari Dokter Siska udah memberikan gambaran anatominya juga ya untuk papil edema dan edema papil. Baik, kita lanjut juga dengan penyebab. Nah, dari Dokter Celia, apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, dok? Tadi kita udah bahas mengenai cairan cerebrospinal. Boleh dijelaskan, dok, bagaimana klasifikasi dan pembagiannya supaya dari mahasiswa dan dokter bisa mengingat lebih mudah kalau kita ketemu kasus ini, etiologinya kira-kira arahannya apa, dok? Boleh. Untuk etiologi daripada papil edema yang berkaitan dengan peningkatan tekanan intrakranial, itu salah satunya, yang pertama, kita harus mengetahui mengenai hukum Depada-Mondro-Kelly. Hukum Depada-Mondro-Kelly itu berarti diketemukan volume daripada otak, cairan otak, dan pembuluh darah itu dalam volume yang konstan atau tetap. Jika salah satu ada yang mengalami gangguan, biasanya otak itu akan mengalami kompensasi terlebih dahulu. Jika dia melewati batas daripada kompensasi, barulah pada saat itu biasanya baru terjadi tekanan intrakranial. Salah satu penyebab daripada peningkatan tekanan intrakranial yang berhubungan dengan papil edema, yang pertama itu adalah phase occlusion lesion atau lesi desak ruang. Nah, lesi desak ruang ini bisa diakibatkan oleh karena pendarahan, kemudian tumor, kemudian habis abses atau kelainan vaskular. Kelainan vaskular contohnya mungkin AVM. AVM itu adalah suatu kelainan pembuluh darah, biasa kita jumpai pada dewasa muda. Yang kedua, mungkin berkaitan dengan vokal atau localized daripada cerebral edema. Itu biasanya berkaitan dengan trauma. I am not sure moving in together is a good idea. Yang berkaitan dengan CSF daripada production, kemudian absorption, dan reabsorption. Ada juga yang berkaitan dengan blokade daripada aliran daripada CSF. Salah satunya, blokade daripada aliran daripada CSF itu yang kita jumpai pada hidrosefalus. Yang jenisnya itu adalah communicating. Hidrosefalus itu ada dua, communicating dan non-communicating. Perbedaannya, kalau pada communicating, kita dijumpai dilatasi daripada ventrikel otak. Sementara kalau yang non-communicating, itu biasanya itu hanya dijumpai pelebaran dilatasi biasanya pada ventrikel lateral dan ventrikel tiga saja. Itu yang berkaitan mengenai CSF, flow, dan juga reabsorption. Ada juga yang berkaitan dengan peningkatan pada produksi daripada CSF. Biasanya kita jumpai pada tumor yang terletak pada vertikoroid. Dan yang terakhir bisa juga idiopatik intrakranial hypertension. Itu salah satu adalah klasifikasi daripada etiologi yang diakibatkan oleh karena peningkatan tekanan intrakranial sehingga mengakibatkan papil edema. Dr. Michael. Iya, terima kasih, dok. Jadi kalau dari etiologi papil edema berkaitan dengan TIK itu kita harus fokus pada yang namanya cairan cerebrospinalnya itu sendiri. Kita lihat masalahnya.
dia mengalami sumbatan sehingga terjadilah pembesaran pada ventrikel seperti tadi. Penyebabnya ya balik lagi seperti SOL. SOL itu buat mahasiswa dan dokter itu harus memahami. Jadi jangan semuanya hanya taunya SOL saja, tapi kita harus tahu bahwa SOL itu hanya space occupying lesion, bukan suatu diagnosa tegak. Jadi kita harus tahu dulu apa itu yang termasuk SOL itu apa aja. Bisa aja perdarahannya kita bilang SOL, bisa aja masanya kita bilang SOL. Jadi banyak macam seperti yang Dr. Celia jelaskan. Nah, selain itu dari Dr. Siska untuk dari masalah etiologi, kan kita bandingannya sama edema papil nih supaya kita belajar tentang mata juga, Dok. Nah, kalau dari Dr. Siska untuk etiologi dari edema papil tadi sudah dijelaskan beberapa. Nah, boleh ditambahkan, Dok, untuk etiologi dari edema papil itu sendiri, Dok? Ya, jadi edema papil prinsipnya adalah proses inflamasi pada papil ya. Jadi bisa karena infeksi bisa dari mulai sifilis, dari herpes simplex, bisa cytomegalovirus, bisa banyak sekali, atau bisa juga disebabkan karena multiple sclerosis, jadi penyakit degeneratif. Sehingga kalau ada pasien dengan edema papil, kita tuh seperti kayak polisi investigasi dari A sampai Z. Karena penyebabnya bisa luas sekali. Ya, kadang yang kita jumpai manifestasi klinisnya hanya di mata, tidak dijumpai manifestasi klinis yang lain, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Baik itu sebenarnya mencari underlying disease-nya ya untuk pemeriksaannya. Namun yang paling besar biasanya idiopatik yang paling sering kita jumpai. Jadi kita udah cari semuanya, kita sudah cari apakah ada penyakit infeksi yang mendasari, lalu dilakukan MRI ternyata tidak mengarah ke multiple sclerosis, yang mungkin bisa disebabkan karena idiopatik. Pada dasarnya untuk pada edema papil ini kita harus menuntaskan dulu underlying disease-nya, tapi tetap ada pemberian steroid untuk meredakan dari inflamasinya begitu. Begitu, Michael. Ya, terima kasih, Dok. Jadi kalau kita bandingkan etiologi antara papil edem dan edema papil, kalau papil edem jelas balik lagi ke masalah CSF. Tapi kalau edema papil yang mirip-mirip kata-katanya yang hanya dibalik dan ternyata ini etiologinya adalah infeksi ataupun degenerative disease seperti multiple sclerosis. Nah, dari aspek papil edema, Dr. Celia, kira-kira apa yang menjadi faktor risiko dari pasien bisa menjadi peningkatan tekanan intrakranial tersebut untuk jadi timbulnya papil edem? Ada nggak, Dok, faktor risiko tertentu yang menyebabkan pasien bisa cenderung timbulnya papil edem dari Dr. Celia? Ada faktor risiko yang kebanyakan terjadi yang mengakibatkan papil edem itu adalah biasanya trauma, Dr. Michael. Biasanya trauma, jenis pendarahannya biasanya mengakibatkan pendarahan daripada subarachnoid. Sehingga kita balik lagi terjadi gangguan daripada aliran daripada CSF, sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial. Oke, Dok. Iya. Jadi faktor risikonya salah satunya trauma. Trauma, kalau seandainya trauma ada perdarahan, perdarahannya ada di area subarachnoid, pasti darah itu bisa nyumbat di bagian penyerapannya yang tadi sempat disebut plexus choroideus. Nah, kalau sudah ada sumbatan di situ, pasti ventrikel akan membesar. Nah, ventrikel membesarnya itu kalau seandainya contohnya ada massa, ya pasti ventrikelnya ventrikel lateral sama ventrikel 3. Karena biasa massa kan ada di ventrikel dekat ventrikel 4, jadi atas yang besar. Tapi kalau seandainya communicans, biasa masalahnya bisa kelihatan semuanya membesar karena masalahnya di penyerapannya. Kalau itu balik lagi contohnya kayak pada SAH ini karena masalah ada perdarahan. Tapi perdarahan ini juga bisa bikin sumbatan. Jadi nanti kita lihat tergantung dari letak lesinya. Oke. Untuk dari Dr. Siska, untuk faktor risiko dari ini edema papil tadi sempat disebutkan mengenai infeksi dan multiple sclerosis atau degenerative disease. Ada faktor risiko tertentu lainnya, Dok, yang bisa menyebabkan terjadinya edema papil? Baik, jadi edema papil itu bisa disebabkan tadi infeksi ya, inflamasi, juga bisa disebabkan karena iskemik, juga kita bisa jumpai adanya edema papil ya, proses iskemik, misalnya pada neuropati optik iskemik anterior, kita bisa jumpai adanya edema papil. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau pada iskemik tentu pada orang-orang yang usianya
lebih tua dengan ada faktor risiko, contohnya pada orang dengan diabetes, orang hipertensi, orang di atas usia 50-60 tahun ke atas ya. Kalau pada papilitis biasanya terjadi pada inflamasi anak-anak. Ya, anak-anak post viral infection. Jadi biasanya kalau kita jumpai pasien itu dia pernah batuk, pilek, demam 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang muncullah yang namanya papilitis, gangguan penglihatan secara mendadak. Terus saya ingat banget ya waktu saya kuliah zaman dulu ya, kuliah zaman dulu. Dulu itu ibu-ibu takut apa tuh namanya imunisasi pada anak-anak. Jadi ada imunisasi tertentu zaman dulu tuh ibu-ibu takut katanya dengar-dengar bisa buta. Kalau ingat ya Dokter Celia pernah dengar nggak? Pernah ya. Jadi eh, jadi waktu itu kita nggak ada yang kepikiran ya bahwa bisa buta gitu waktu apa imunisasi. Tapi setelah saya melewati studi gitu ya, saya kepikiran apa waktu itu yang dimaksud adalah post viral infection yang very light viral infection pasca imunisasi yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Jadi kalau pada anak-anak memang kita bisa lihat gambaran inflamasi adalah papilitis. Tapi kalau orang dewasa karena posisi letak inflamasinya berbeda. Kalau anak-anak itu kan memang bulbus okulinya masih kecil, rongga orbitalnya masih kecil. Jadi kemungkinan terjadinya adalah inflamasi yang lebih ke arah bulbus okuli. Kalau pada orang dewasa, orbitalnya lebih besar. Jaringan ikatnya di sekitar bulbus okuli cukup longgar ya. Dan posisinya itu sehingga kalau terjadi inflamasi bisa letaknya di belakang yang disebut dengan neuritis retrobulbar. Nah, neuritis retrobulbar itu khasnya adalah ductal sinating, patient sinating. Jadi dokternya nggak lihat adanya kelainan kecuali ada RAPD ya. Dan pasiennya pun nggak bisa lihat karena pasiennya adanya gangguan penglihatan yang cukup berat. Nah, jadi ductal sinating, patient sinating yang pada neuritis retrobulbar pada orang dewasa. Tapi kalau pada anak-anak kita bisa lihat ada gangguan penglihatan dengan adanya tampak gambaran edema papil. Jadi papil dengan batas yang tidak tegas, kadang dijumpai adanya hiperemis atau perdarahan flame shape, jadi perdarahan seperti kembang api di sekitar papilnya. Dan ketika kita cari berapa dioptri sih ini menjoroknya ke anterior, kita nggak bisa jumpai. Agak berbeda dengan pada papiledema. Papiledema itu kita bisa sebut oh kira-kira 3 dioptri. Tapi kalau misalnya papiledemanya amat sangat ya, biasanya sampai di atas 3 dioptri, karena juga kita tidak bisa menentukan berapa dioptri ini menjorok ke anteriornya gitu. Jadi memang agak sedikit berbeda dan predileksi usianya itu rentangnya anak-anak pada fase yang inflamasi atau infeksi, tapi kalau pada orang dewasa biasanya disebabkan karena proses iskemik nafas aktivitas gitu. Begitu, Michael. Oke dok, jadi kita sudah mendapatkan perbandingannya ya antara faktor risiko. Kalau papil edem tadi sudah dijelaskan trauma, tapi kalau seandainya edema papil banyak sekali. Ada masalah berkaitan dengan iskemik vaskuler di usia, ada juga yang berkaitan dengan infeksi. Untuk anak terutama adalah infeksi. Post infection itu bisa mencetuskan terjadinya inflamasi dari daerah bulbus okulinya tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas juga dari aspek manifestasi klinis atau gejala. Jadi saat kita sudah tahu penyebab, kita tahu faktor risiko, kita harus mengenali juga gejalanya. Untuk memulai start, kita bisa anamnesis, selain penyebab, faktor risiko kita pertimbangkan. Gejalanya bagaimana Dokter Celia untuk peningkatan tekanan intrakranial secara sistemik? Secara general, kan itu masalah sistemik kalau tekanan intrakranial. Boleh dijelaskan dok, untuk bagian aspek penyebab dari peningkatan tekanan intrakranial? Sorry dok, gejalanya maksudnya, gejala peningkatan tekanan intrakranial apa aja dok? Gejalanya salah satunya otomatis dijumpai tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Salah satunya nyeri kepala, mual muntah. Kemudian habis itu adalah penglihatannya biasanya kabur. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Dokter Siska, mungkin karena pelebaran daripada bintik buta, gangguan daripada penglihatan yang tiba-tiba kemudian baru membaik. Kemudian biasanya kalau dari segi neurologis, biasanya kadang juga dijumpai defek neurologis. Bisa berupa hemiparese atau hemiplegi, atau kelainan pada saraf mata itu sendiri.
mungkin dapat dijumpai kelainan daripada nervus 3, 4, dan 6. Itu dia, Dr. Michael. Oke, Dok. Dok, ini kan dari secara klinis, dari secara klinisnya dia ada nyeri kepala, mual muntah, penglihatan kabur. Sebenarnya kalau seandainya di awal banget gejalanya, apakah seperti ini atau kita pernah dengar yang namanya ini, Dok, Cushing triad, untuk supaya langsung kita bahas di sini mengenai klinis Cushing triad itu bagaimana, Dok? Bisa dijelaskan nggak, Dok, untuk masalah dari TIK? Betul sekali. Papil edem, biasanya kalau pada tahap awal, itu kebanyakan pasien dijumpai gejalanya asimptomatik, itu dapat dijumpai. Papil edem itu biasanya mulai memberat, biasanya sekitar 24-48 jam dari sejak onset daripada kejadian. Yang Dr. Michael maksud dengan Cushing triad itu adalah suatu trias yang biasanya dijumpai pada peningkatan tekanan intrakranial. Secara klinis itu biasanya dijumpai peningkatan dalam tekanan darah daripada sistolik, kemudian dijumpai adanya bradikardie, dan yang terakhir itu dijumpai berupa irregular breathing ya, Dok, ya, respirasi nafasnya ya. Betul sekali. Oke, Dok. Jadinya bagi para dokter dan mahasiswa, kalau kita mau melihat gejala peningkatan intrakranial walaupun depannya asimptomatik, tapi kita harus memikirkan kalau ada nyeri kepala, muntah proyektil, ditemukan lagi defisit neurologis. Defisit neurologis menunjukkan adanya sesuatu masalah di dalam kepalanya. Kalau vokal ya jelas berarti mungkin ada sol atau lesi yang pendarahan di situ, itu udah jelas berarti ada sesuatu di dalam kepalanya, kita harus memikirkan. Terus juga gejala-gejala terkadang ada yang dijelaskan yang tadi Cushing triad. Itu jangan temuin Cushing triad bukan gejala awal. Kalau pasien sudah ketemu Cushing triad berarti gejalanya akhir ya, Dok ya. Udah memburuk ya TIK-nya ya, Dok. Jadi ya bukan masalah ketemu Cushing triad baru kita mikirin oh ini ada TIK ya, Dok. Iya. Begitu, Dok? Iya, jadi jangan baru mempertimbangkan peningkatan TIK saat Cushing triad sudah ditemukan. Tapi dari yang tadi Dr. Sally jelaskan, udah mulai ada nyeri kepala, muntah, dan lain sebagainya. Oke. Dari Dr. Siska, untuk gejala-gejala tadi kan banyak berkaitan dengan masalah iskemik pada usia tua yang tadi, atau masalah post-viralnya. Gejala klinis manifestasi dari yang sering, Dok, dari yang penyebab yang sering papil edem itu, gejalanya apa aja, Dok? Yang edema papil yang bikin menyebabkan edema papil, gejalanya apa, Dok? Kalau dari aspek mata, Dok. Contohnya kita bisa ambil yang tentang iskemik dan tentang post viral infection tersebut, Dok. Ya. Kalau pada gejalanya tentu yang paling dominan nomor 1 pasti gangguan penglihatan. Jadi pasien datang dengan gangguan penglihatan. Ada juga pasien yang datang, kalau pada kasus neuritis ya, datang itu dia merasa kok matanya redup sebelah, nggak enak lah gitu ya. Matanya redup sebelah, jadi dia rasanya tidak enak. Mungkin saya akan sedikit share, kalau boleh. Jadi gejalanya ini yang kita bisa jumpai yaitu skotoma sentral. Jadi skotoma itu adalah area yang terdiri dari daerah yang abnormal ya, bisa di sentral, bisa di perifer, bisa konstriksi yang menyeluruh, dengan daerah sekelilingnya yang relatif normal. Jadi bukan sekitarnya itu normal, belum tentu. Sekitarnya hanya relatif lebih normal dibandingkan bagian yang mengalami skotoma. Nah, pada yang papilitis biasanya dijumpai ada skotoma sentral. Jadi pasien itu merasakan pandangannya kabur disertai dengan seperti tertutup. Jadi ada yang skotoma yang masih bisa lihat bentuk bayangannya dengan daerah yang lainnya lebih jelas, hanya bagian saya kayak ketutup filter ya gitu. Tapi ada juga yang tengah kayak keblok dinding hitam seperti ini. Jadi kita perlu tanyakan pasien apa yang dirasakan gitu ya. Nah, pada waktu kita melakukan yang paling sederhana, kalau kita nggak punya perimetri, kita bisa lakukan dengan uji lapang pandang. Uji lapang pandangnya yaitu dengan melakukan konfrontasi tes. Karena lapang pandangnya yang hilang ini cukup signifikan, kalau kita melakukan konfrontasi tes, sebelum kita mulai, kita tanyakan ke pasien, Pak, Bu, gimana? Muka saya ada yang hilang nggak? Gitu. Oh, mukanya dokter hilang bagian depannya hilang, hidung dokter nggak ada gitu, atau
saya tahu alis dokter, tapi kok daerah lain saya nggak kelihatan ya, gitu. Tapi saya tahu dokter pakai baju dokter dan lain sebagainya. Jadi skotoma sentral itu dia tidak bisa melihat daerah yang difiksasinya. Jadi kadang kalau pada orang skotoma sentral dia akan mencari-cari melihatnya karena bagian sentralnya terblok. Lalu yang kedua adalah penurunan visus ya tadi, penurunan visus. Yang ketiga adalah gangguan warna. Jadi kalau misalnya kita tes dengan isi hara tes, ternyata pasiennya itu ada yang bisa baca, ada yang nggak bisa baca gitu ya. Terus kontras ya, jadi kalau misalnya kontras itu kan ada dua warna yang walaupun warnanya tipis-tipis ya, tipis-tipis berbeda, tapi pasien bisa membedakan. Nah, pada orang dengan yang papilitis, dia tidak bisa membedakan warna yang tipis-tipis. Kadang adanya warna itu berubah, jadi misalnya merah dibilang jambon, atau dibilang orange, dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk gejala yang lain, kadang pada edema papil, contohnya pada neuritis, pasien merasakan nyeri pada sekitar bola matanya, karena di situ adanya inflamasi di rongga orbita sehingga dia mengiritasi jaringan-jaringan di sekitarnya, termasuk otot dan lain sebagainya. Sehingga pasiennya akan cenderung, ini nggak enak banget tuh sekitar bola mata saya, tuh saya kalau ngelirik-ngelirik lebih sakit lagi. Itu pada neuritis. Nah, kalau pada yang ischemic anterior, kadang pasien itu dijumpai adanya pulse yang hilang. Jadi misalnya pada giant cell arthritis atau giant cell arthritis itu daerah arteri temporalis kalau misalnya kita palpasi tidak teraba denyut nadinya karena adanya trombosis di situ. Nah, seperti itu Dokter Kerry. Jadi memang manifestasi klinis yang kita jumpai bisa dari gejalanya seperti demikian dan pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan sederhana sebetulnya ya kalau misalnya alat perimetri terlalu canggih, kita bisa lakukan transplantasi tes yang paling mudah. Dimulai dengan kita tanya ke pasien apakah muka saya terlihat jelas atau tidak. Gitu. Oke dok. Dok, saya mau tanya sedikit boleh dok mengenai aspek skotoma sentral dok. Ya. Sebenarnya skotoma sentral itu kelainan lesinya itu kenapa bisa cuma satu titik? Apakah ada di lokal di matanya itu ada masalah di satu titik itu sehingga penglihatannya tidak bisa dilihat di satu titik atau masalahnya ada poinnya di mana dok untuk skotoma sentral dok? Ya. Jadi kalau kita ngebayangin ya nervus opticus kita itu begitu dia masuk ke dalam bulbus oculi dia akan menyebar ke seluruh bola mata. Jadi kalau ada daerah yang mengalami inflamasi di daerah tersebut maka secara langsung daerah yang dipersyarafi daerah yang mengalami inflamasi itu daerah itu akan hilang, persepsi untuk melihatnya daerah itu akan hilang. Sebetulnya kalau pada neuritis tidak hanya skotoma sentral, kita bisa jumpai sekosentral. Jadi sentral dengan ada daerah perifer lain yang kena yang nyambung dengan sentralnya. Ada yang defek altitudinal, namun sentralnya kena. Kenapa sentral itu kena? Sebagian besar dari nervus opticus mengalami inflamasi. Jadi inflamasinya benar-benar di nervus opticusnya, sehingga bagian sentralnya yang mengalami gangguan penglihatan. Nah, kalau kita lihat lagi, nervus opticus itu, nervus 2 itu jalannya bersama dengan nervus 3. Jadi kalau misalnya nervus 2-nya mengalami inflamasi, nervus 3-nya refleks cahayanya juga jadi berkurang. Jadi kita jumpai adanya RAPD diiringi dengan adanya gangguan visus. Begitu. Oke dok, jadinya kita lihat bahwa di sini ada masalah kalau seandainya yang tadi dokter Celia sudah jelaskan kalau masalah TIK itu sistemik gejalanya ada nyeri kepala, muntah, defisit neurologis, tapi kalau dari mata localized di matanya jadinya ada masalah skotoma. Jadi ada sudut titik pandang yang kita tidak bisa lihat di situ, visusnya bisa menurun, gangguan penglihatan ataupun nyeri karena adanya peradangan atau inflamasi tersebut. Oke. Dari aspek diagnosis, Dokter Celia bisa bantu untuk diagnosanya. Bagaimana kita menegakkan diagnosa TIK secara generalnya supaya pada dokter mahasiswa, para dokter ini bisa, oh ini penegakan diagnosa, saya punya konsep ini supaya kita bisa, ini adalah masalah TIK meningkat. Oke, Dokter Celia bisa bantu? Untuk Balik lagi ke dalam anamnesa dan pemeriksaan klinis. Seperti tadi, salah satunya ada yang lesi desak tulang atau space occupation lesion. Itu salah satunya itu adalah tumor, bisa, infeksi bisa, kemudian pendarahan juga bisa. Balik lagi sebagai dokter umum, sangat penting untuk anamnesa dan pemeriksaan daripada klinis. Untuk menegakkan underlying disease daripada papil edem yang berkaitan dengan peningkatan tekanan
pertama bisa dengan CT scan, itu bisa tanpa atau dengan kontras. Kemudian yang kedua bisa dengan MRI, dengan atau tanpa kontras, dan juga bisa kita sertai dengan suatu MRV. Itu adalah untuk melihat apakah ada suatu kelainan pembuluh darah yang mendasari penyebab terjadinya peningkatan tekanan intrakranial sehingga mengakibatkan papilledema. Dan yang ketiga, jika kita yakin atau suspek diakibatkan oleh suatu infeksi, contohnya seperti meningitis, dapat kita pilih pemeriksaan lumbal fungsi atau fungsi lumbal. Itu adalah nanti kita akan cek cairan daripada CSF-nya atau cerebrospinalnya, nanti untuk melihat isi daripada cairan CSF. Bagaimana proteinnya, biasanya dijumpai proteinnya meningkat, kemudian dominan daripada sel apa yang kita jumpai, apakah PMN atau MM. Biasanya kalau pada bakterial, kita jumpainya itu adalah, dominannya itu adalah PMN dibandingkan MM. Seperti itu, Dr. Michael. Oke, Dok. Jadi untuk para mahasiswa dan dokter sekalian, kalau seandainya kita lihat TIK, kita harus pikirin banyak hal. Bisa tumor, infeksi, perdarahan. Jadi kita arahkan untuk anamnesisnya. Kalau seandainya akut, subakut mungkin perdarahan, vaskuler. Kalau subakut kita arahkan ke infeksi, atau kronik kita arahkan ke tumor. Jadi anamnesis menjadi basic penting di sini untuk kita bisa mengetahui etiologi dari TIK-nya itu sendiri. Nanti kita bisa bantu dengan CT scan untuk melihat lesi anatomis di dalamnya ada masalah apa, MRI kalau seandainya masalahnya tumor atau infeksi, kita bisa bantu pakai MRI, atau nanti ada MRV. MRV boleh dijelaskan sedikit, Dok? MRV itu apa, Dok? Supaya dokter dan mahasiswa juga tahu. Boleh. MRV itu adalah untuk melihat struktur daripada pembuluh darah. Biasanya itu ada MRV dan MRK. Biasanya kalau pada peningkatan tekanan intrakranial, biasanya yang paling sering dijumpai itu adalah trombosis daripada sinus venosus. Sehingga yang kita perlukan itu adalah MRV. Nanti kita bisa lihat gambaran daripada struktur, daripada pembuluh vena daripada otak, sehingga nanti kita dapat melihat apakah ada clot atau bekuan darah itu yang terjadi di dalam pembuluh darah di otak. Sehingga nanti biasanya manifestasi kliniknya itu biasanya menyerupai gejala daripada stroke. Lebih tepatnya stroke iskemik, salah satu contohnya. Itu dia, Dr. Michael. Oke. Jadi ya untuk teman-teman sekalian ada namanya MRA-MRV ya, magnetic resonance angiography. Satu lagi kita lihat satu arterinya, satu venusnya. Jadi nanti kita bisa lihat tuh dari pembuluh darahnya itu gambarannya nanti dari radiologi ngambilnya pembuluh darahnya saja. Nanti kita bisa tahu bahwa ada masalah nggak dari vaskulernya. Yang seperti yang tadi Dr. Celia jelaskan ada trombosis sinus venosus yang paling sering. Oke, Dok. Kalau dari aspek LP, Dok, terkadang ada sesuatu yang menjadi kontraindikasi bahwa seorang dokter umum harus mempertimbangkan juga ya, sebagai ini ilmu pengetahuan tambahan. LP itu tidak semuanya pasien dengan TIK meningitis kita langsung LP. Ada nggak yang kontraindikasi kita nggak bisa melakukan LP pada pasien ini, Dok? Betul sekali. Untuk lumbal fungsi memang benar sekali ada kontraindikasi, sehingga dibedakan menjadi dua biasanya, kontraindikasi yang absolut dan yang kedua adalah relatif. Untuk yang kontraindikasi yang absolut, biasanya dijumpai ada infeksi di lokasi tempat kita akan melakukan lumbal fungsi. Biasanya kita melakukan lumbal fungsi itu adalah di antara lumbal 34 atau 45. Kemudian biasanya kalau untuk kontraindikasi yang relatif, salah satunya, yang pertama, mungkin kita jumpai adanya suatu gambaran infeksi atau mungkin gambaran daripada massa di fossa posterior, dan yang terakhir biasanya itu adanya suatu untuk kontraindikasi yang relatif itu adalah ada dijumpai gambaran hidrosefalus seperti itu. Oke, mungkin platelet rendah juga bisa jadi pertimbangan ya, Dok, seberapa kita perlu atau enggak dalam kontraindikasi relatif. Oke, Dok. Kalau seandainya kontraindikasi absolut, kalau sudah ada infeksi di area suntikannya, kalau kita mau ambil aspirasi cairan LCS-nya, ya kita nggak bisa melakukan lumbal fungsi karena udah area situ udah ada infeksi, kita lumbal fungsi masuklah infeksinya malah nambah infeksi ya, Dok ya. Oke, Dok. Oke, Dok. Jadi dari Dr. Celia sudah menjelaskan mengenai
tata diagnosa untuk kita evaluasi peningkatan tekanan intrakranial. Kalau dari Dokter Siska ada algoritma khusus untuk edema papil supaya konsep pemikiran dokter sekalian dan mahasiswa sekalian bisa tahu bahwa oh edema papil kita harus cari tahu ini dan hal-hal penting dalam penegakan diagnosanya, Dok? Sebenarnya edema papil ya yang disebabkan oleh papilitis itu nyambung dengan tadi yang disampaikan Dokter Celia, bisa juga disebabkan karena meningitis ya Dok ya. Jadi meningitis itu bisa menyebabkan papil edema dan bisa juga menyebabkan edema papil. Tinggal kita lihat dari klinisnya. Jadi sebetulnya edema papil itu prosesnya adalah sebab akibat. Jadi penyebabnya di tempat lain, akibatnya di situ. Hal yang paling sederhana aja ya, misalnya ada pasien yang mengalami sinusitis yang cukup berat, ternyata dijumpai ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ternyata pas di trace back, oh mungkin juga disebabkan, papilitisnya disebabkan karena sinusitis. Bisa juga karena infeksi di tempat yang lain. Jadi infeksinya di mana mata ini mengalami proses inflamasi, ikut-ikutan mengalami proses inflamasi. Sehingga kalau kita lihat penyebabnya begitu banyak, memang tentu gejalanya yang jelas adalah ke mata ya. Nanti kita lihat apakah ada gejala-gejala yang lain, misalnya ada gejala sistemik lain, apakah pasiennya ada sinusitis kah, atau misalnya ada penyakit paru, apakah dia ada misalnya kaki kuduk dan lain sebagainya, ada hubungannya dengan defisit neurologis dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini yang perlu kita tentukan adalah yang paling krusial ini adalah edema papil atau papil edema. Karena tentu ini penyelesaiannya berbeda. Kalau ini papil edema, maka kalau diselesaikan oleh Dokter Celia dengan timnya, maka ini papil edemanya akan hilang, gitu. Dan visusnya akan tetap baik. Dari awal juga visusnya baik, hanya tidak terjadi gradual visual loss. Tapi kalau pada edema papil, tentu kita cari penyebabnya apa. Apakah ini infeksi, apakah ini proses inflamasi, apakah ini idiopatik, ataukah ini adalah penyakit degeneratif. Jadi misalnya pada multiple sclerosis, kalau pada anak-anak ada yang namanya DEFIC ya, DEFIC disease, itu adalah multiple sclerosis pada anak-anak. Hanya mungkin kalau di Indonesia sejauh yang saya tahu, ya mungkin Dokter Celia bisa koreksi, multiple sclerosis sangat jarang ya kalau di Indonesia. Kalau di daerah barat itu multiple sclerosis jauh lebih banyak prevalensinya daripada di Indonesia. Jadi kadang multiple sclerosis kita kalau memang modalitasnya nggak cukup nih gitu ya, kita modalitasnya cukup, kita nggak punya MRI, gitu. Mungkin yang kita pikirkan ini adalah suatu proses infeksi ataukah ini adalah idiopatik. Untuk treatmentnya ya kita harus selesaikan underlying disease yang nomor satu. Yang kedua, kalau memang ini edema papil, idiopatik, yang dominan adalah pemberian steroid dosis tinggi, megados 3 hari dikasih megados, setelah itu baru tapping. Begitu. Biasanya kalau dengan steroid yang membaik, berarti ya memang adanya inflamasi pada lapis optikus. Nah, kalau misalnya ini adalah papil edema, tentu bukan lagi memberikan steroid dan lain-lain, tapi ini sudah harus diselesaikan underlying disease-nya. Jadi ada sesuatu di intrakranial yang memang harus diterapi. Begitu, Michael. Oke. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, kalau untuk diagnostiknya kita harus bisa mempertimbangkan masalah papil edema itu. Jadi di edema papil itu sendiri penyebabnya banyak, tapi kita harus utama singkirkan dulu masalah papil edema, baru kita cari dari etiologi di dalam edema papil itu sendiri. Seperti tadi ada inflamasi, degenerative disease dan lain sebagainya. Oke dok. Untuk dari Dokter Celia, kalau seandainya sudah kita ketemu dok pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial, nah apa yang bisa dilakukan seorang dokter umum untuk kelanjutannya, baik di tingkat pertamanya maupun tingkat lanjutannya, nanti bisa dijelaskan sedikit dok, apa yang bisa dilakukan dari peningkatan tekanan intrakranial tersebut dok? Baik, untuk di paskes yang tingkat pertama, otomatis balik lagi dalam hal anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, sehingga nanti biasanya fundoskopi atau ophthalmoscope ya, Dokter Siska ya, yang biasanya itu penting dilakukan. Kemudian untuk
tahap lanjutannya bisa dilakukan dengan CT scan, kemudian MRI, dan juga lumbar fungsi. Itu di Dr. Michael. Oke. Nanti berarti dari dokter-dokter sekalian, kalau seandainya ketemu di bagian vaskes pertama ada pasien dengan gejala-gejala TIK, berarti dokter sekalian harus evaluasi rujuk. Nah, apa yang bisa kira-kira dilakukan sederhana aja, Dok? Hal-hal yang mereka bisa lakukan kalau ketemu TIK meningkat, Dok? Yang simpel-simpel dari FKTP bisa dilakukan apa, Dok? Kalau TIK meningkat pasien? Untuk TIK yang meningkat, mungkin pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk vaskes yang ada di dokter umum, seperti yang tadi, paling ditangani dulu untuk gejala peningkatan tekanan intrakranialnya. Mungkin seperti nyeri kepala, muntah proyektil, atau bahkan sampai kejang. Mungkin dapat diberikan obat-obatan terlebih dahulu. Obat-obatannya itu bisa salah satunya itu adalah dapat diberikan diuretik. Contohnya, kita dapat berikan acetazolamid. Itu tujuannya adalah untuk menekan produksi daripada CSF. Sehingga diharapkan nyeri kepalanya pun berkurang. Juga dapat kita tambahkan dengan analgetik. Seperti itu, Dr. Michael. Oke, poinnya ada di terapi simptomatik ya. Dok, kira-kira kalau seandainya kita head up itu pengaruhnya cukup besar nggak, Dok? Untuk pasien dengan TIK, Dok? Boleh. Itu cukup besar pengaruhnya karena itu memperlancar sirkulasi oksigen itu ke kepala. Itu sedikit banyak cukup membantu juga. Jadi boleh dilakukan untuk head up kepala 30 derajat betul. Oke, head up kepala 30 derajat itu hal sederhana yang bisa kalian lakukan pada dokter umum untuk diangkat kepalanya untuk memperbaiki sirkulasi itu bisa mengurangi TIK-nya. Oke. Kenapa pilihannya acetazolamid, Dok? Ada pertimbangan khusus? Dan apakah kalau acetazolamid nggak ada di FKTP bisa dilakukan pemberian apa, Dok? Kenapa kita pilih acetazolamid? Itu karena dia bekerja pada CSF, di mana dia bekerja pada arachnoid sehingga dia dapat menekan produksi daripada CSF. Seperti kita tahu, dominan daripada peningkatan tekanan intrakranial itu biasanya gangguannya itu dijumpai pada CSF, baik itu pada production, kemudian absorption atau reabsorption. Sehingga diuretik yang kita pilih itu biasanya golongannya itu ada acetazolamid. Soalnya kenapa dia bekerja spesifik di villi arachnoid sehingga dapat menekan produksi daripada CSF seperti itu. Oke, Dok. Kalau seandainya mereka hanya punya furosemid, kira-kira bermanfaat nggak, Dok, kalau furosemid, Dok? Boleh. Jika mereka nggak punya acetazolamid, kadang di puskes kan ada yang furosemid. Itu second choice, boleh diberikan furosemid. Boleh dengan dosis yang sesuai ya biasanya, seperti itu. Oke. Dok, kalau seandainya pasien ini ada peningkatan tekanan intrakranial, mungkin kita nggak bilang FKTP harus dari puskesmasnya, terkadang ada rumah sakit yang tipe C, tipe D. Nah, boleh nggak mereka start manitol, Dok, kira-kira, Dok? Apa perlu pertimbangan dulu? Baiknya kalau misalkan manitol itu juga bisa. Itu biasanya kita gunakan untuk underlying, biasanya kita jumpai ada tumor atau infeksi, itu dapat juga. Tetapi pemberian daripada manitol juga harus mengingat daripada kondisi pasien. Biasanya kita perlukan cek darah terlebih dahulu. Apakah fungsi ginjalnya baik dan elektrolitnya apakah baik atau tidak. Jika semua itu oke, nggak ada masalah, boleh diberikan manitol seperti itu. Dan pilihan kedua, jika ternyata dari anamnesa mengarah ke tumor, misalkan anamnesanya kronis, gejalanya kronis, kemudian usianya misalkan sudah tua, dapat pilihan ketiga kita berikan kortikosteroid seperti itu. Oke, jadi untuk para mahasiswa dan dokter sekalian, kita harus bisa mempertimbangkan kalau manitol pasti biasanya sih konsul dulu ke dokter Celia ya. Kalau seandainya kita di rumah sakit tipe B, tipe C itu biasa kita konsul dulu ke spesialisnya, baru masuk manitol. Kecuali mungkin yang tadi furosemid, kalau seandainya nggak ada pilihan lain ke arah TIK, furosemid. Tapi harus cari dulu etiologinya. Kalau seandainya ETIK meningkat, nanti masalah ini kan berkaitan dengan edem, bengkaknya, edemnya itu nanti ada sitotoksik, patogenik. Nah, itu teman-teman baru start. Makanya konsul dulu ke dokter lebih tingginya ya, Dok ya, supaya bisa kira-kira dapat arahan pencerahan dulu, baru kira-kira mau startnya ke arah manitol atau dexa. Karena kalau manitol edemnya sitotoksik, kalau dexa biasa kan edemnya patogenik. Oke, Dok. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Untuk dari Dokter Siska.
ini saya mau evaluasi kalau dari FKTP untuk dari bagian edema papil. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan dokter di fasilitas pelayanan primer kalau ketemu pasien dengan edema papil, dok? Dan saya mau mungkin dari aspek funduskopi, dok, apa yang bisa dinilai? Karena hal ini penting, dok. Mungkin kita lulus pernah melakukan funduskopi, tapi begitu kita ngintip kita nggak bisa lihat apa-apa, dok. Bahkan mau masuk ke dalamnya aja mengikuti arterinya itu nggak bisa, dok. Walaupun sudah didilatasi matanya dan nggak ngerti bedanya penangkapan seandainya itu sudah bengkak, diskus apa gimana, itu bisa dijelaskan, dok, supaya teman-teman juga tahu, dok. Baik, ya, memang fundoskopi ini little bit tricky ya. Nah, ini susah gampang gitu ya. Namun nggak usah khawatir kalau misalnya kita melakukan fundoskopi, kita bisa mulai dengan menggunakan obat untuk mendilatasi pupil yang namanya midriatil ya. Namun kembali lagi, ini mungkin dari pertama ya untuk mendiagnosis apakah ini papilitis, papiledema atau edema papil, tentu tadi yang gejala klinis sudah kita diskusikan sebelumnya. Lalu untuk di FKTP diagnosis itu perlu ya, namun memang penanganan tetap harus dirujuk. Karena ini kalau dilihat kompetensi adalah kompetensi 2. Jadi kalau misalnya teman-teman di FKTP lihat kok aneh ya, papilnya kayak begini gitu ya, langsung rujuk aja nggak apa-apa. Nanti kita bisa telusuri apakah ini papilitis atau edema papil atau papiledema. Jadi cukup dengan melakukan pemeriksaan fisik, lalu pasti kalau di FKTP itu ya, sejauh yang saya tahu ya, di puskes tuh punya isi hara. Walaupun isi haranya kadang sudah sedikit-sedikit berbaur warnanya, tapi itu masih bisa dipakai. Isi hara bisa dipakai. Lakukan konfrontasi tes. Konfrontasi sangat sederhana sekali. Jadi sedikit mengulas ya, konfrontasi tes bisa dilakukan kita dengan dua mata terbuka atau satu mata tertutup. Kalau satu mata tertutup tentu yang terbuka adalah mata yang sejajar dengan mata yang dibuka oleh pasien. Jadi kalau kita buka kanan berarti pasien kiri. Lalu kita padankan lapang pandang kita dengan lapang pandang pasien. Apabila pasien kita mulai sudah bilang, waduh dokter, muka dokter nggak kelihatan, berarti something wrong. Berarti mungkin itu adalah skotoma sentral. Kalau misalnya lapang pandangnya sangat signifikan, ada gangguan, terutama di bagian skotoma sentral, itu salah satu tanda dari edema papil. Lalu yang berikutnya ini belum pemeriksaan invasif ya. Begitu kita sudah melakukan fundoskopi, pastikan yang tadi sudah dilakukan. Karena kalau kita sudah melakukan fundoskopi, pasien sudah mulai silau. Kalau sudah silau itu dia ngelihat isi hara jadi nggak nyaman gitu ya. Kita lakukan pemeriksaan lapang padang juga udah nggak enak karena udah silau duluan. Apalagi yang mencoba fundoskopi mungkin tidak sering melakukannya sehingga perlu waktu yang lebih lama dibandingkan yang sering melakukan. Tapi it's okay, itu memang perlu dilakukan. Nah, kita bisa lakukan dengan menggunakan midriatil supaya pupilnya dilatasi dan kita lakukan pemeriksaan. Nomor 1, perlu nggak ya saya tampilkan videonya mungkin? Boleh, dok. Boleh ya. Ini saya juga ngambil videonya dari YouTube. Teman-teman kalau mau lihat video di YouTube banyak sekali ya. Saya mungkin sedikit. Jadi, ini saya ngambil dari YouTube. Ini lakukan fundoskopi, merek apa aja oke. Nah, ini kita atur ya di sini. Kita atur dioptrinya. Jadi di sini tuh ada angka. Kalau kita putar ke kanan itu nanti ke arah yang plus. Kalau kita putar ke kiri ke arah yang minus. Jadi kalau misalnya saya minus 2 gitu ya. Atau misalnya saya matanya tidak menggunakan kacamata. Pasiennya kira-kira menggunakan kacamata minus 2. Kalau saya memeriksa pasien dengan pasien melepaskan kacamatanya, maka saya akan putar dulu ke arah minus 2 untuk periksa pasien supaya lebih jelas. Begitu. Nah, setelah itu kita putar, kita paskan untuk ukuran pasien atau untuk ukuran saya, baru kita akan lanjutkan pemeriksaan. Lalu diputar-putar, bisa diputar-putar gitu ya. Lalu yang berikutnya, lampunya juga kita bisa atur besar kecilnya. Ya, ini kalau untuk yang fundoskopi yang harganya cukup oke gitu ya, itu memang bisa kita atur lampunya. Tapi kalau yang tidak terlalu mahal itu nggak bisa, lampunya segitu-gitu aja. Nah, ini yang penting nih. Kita lihat dulu red reflection. Red reflection kita lihat dulu. Nah, di sini ada red reflect. Nah, kalau misalnya red reflect ini udah muncul, kita jadi dengan jarak cukup jauh ya, mungkin setengah meter kita lihat red
retinal flagnya so bright, jadi warnanya terang, itu bisa kita lanjutkan pemeriksaan endoskopi. Tapi kalau itu retinal flagnya udah nggak ada, berarti ada hal yang menghalangi retinal flagnya itu. Contohnya misalnya pada katarak atau korneanya keruh atau vitreusnya keruh, kita nggak bisa lihat retinal flagnya. Jika tidak perlu kita lanjutkan pemeriksaan minusnya, tentu tidak tembus sampai ke belakang. Tapi hati-hati dengan orang yang minus tinggi. Orang yang sangat tinggi minusnya, ya di atas 12, itu kadang retinal flagnya nggak terlalu kelihatan, karena dia bola matanya panjang sekali ya. Nah, kita lanjutkan, di sini udah kelihatan retinal flagnya, lalu baru kita ini, bagian pemeriksaan. Pasien diminta melihat jauh ke belakang kita ya, kira-kira seperti melamun gitu ya, supaya tidak ada fiksasi ke arah lampunya. Nah, kita lihat di sini, kalau si pemeriksa tidak mulai dari depan, jadi tidak berhadapan-hadapan langsung dengan pasien. Karena kalau berhadapan-hadapan langsung dengan pasien, pupilnya otomatis menjadi kecil, langsung konstriksi. Yang kedua, pasien akan silau sekali, karena yang kita center itu langsung ke makula. Makula kita tahu daerahnya kan sangat detail, sangat lekat, sangat baik penglihatannya. Jadi kalau mulai dari sentral, pasiennya nggak nyaman. Atau kalau nggak pakai dilatasi, jadi mengecil pupilnya. Lanjut, dari samping, lalu mulai ke sentral. Ya, baru ke tengah. Nah, di situ kita bisa lihat apa yang di dalam pupilnya itu. Nah, setelah itu kita lihat di sini, ya. Jaraknya kalau ini misalnya kita takut mencium hidungnya pasien atau kita sangat dekat dengan pasien, maka kita bisa tambahkan jari kita di bagian depan. Jadi waktu kita periksa gini, kita jarinya taruh depan supaya hidung kita tidak mencium pasien. Nah, yang perlu diingat adalah pemeriksaan mata kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Karena kalau kanan dan kiri nanti kita bisa ciuman sama pasiennya. Jadi harus sesuai dengan posisi mata yang kita periksa ya. Ini dilanjutkan demikian, kita cari ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk retinanya dan lain sebagainya. Nah, ini kita lanjutkan ke sini sebentar aja. Nah, kalau misalnya kita dilatasi pupil ya, pupilnya yang tadinya cuma 3 mili ini, kalau kita dilatasi, dilebarin pupilnya, nah kita bisa lihat dalamnya dengan lebih jelas ya. Kita bisa lihat dalamnya dengan lebih jelas. Di sini kita bisa lihat papil. Paling gampang pertama kita lihat papil dulu. Papil itu posisinya di sentral ya. Gampang kita lihatnya papil. Setelah itu kita bisa lihat makula. Ya. Makula lebih sentral lagi karena dia harus sejajar dengan pupil. Jadi pupil kita itu kalau ditarik garis lurus di makula ya. Nah, papil agak sedikit ke nasal. Nah, kita bisa lihat kalau kelainan apapun di retina kita bisa lihat melalui endoskopi. Hanya kalau endoskopi yang kita miliki yang direct endoskopi, ya cuma daerah sini yang kita bisa lihat, perifer nggak begitu kelihatan. Namun cukuplah untuk mendiagnosis suatu kelainan pada nervus opticus, makula atau daerah retina di bagian ekuator. Ini kalau di perifer memang harus pakai alat yang lain. Nah, dengan pemeriksaan ini kita lihat di sini ya gambarannya. Bisa seperti ini ya. Nah, kalau kita periksa retina itu misalnya kita periksa retina, ternyata retinanya itu batasnya nggak tegas, coba kita mainkan dioptrinya ke arah plus ya, ke arah plus. Mengapa ke arah plus? Karena jaraknya antara mata kita dengan papilnya itu lebih dekat. Karena si papilnya itu lebih menjorok ke anterior ya. Jadi kita geser ke arah plus, berapa dioptri kita baru lihat batasnya tegas. Begitu kita lihat batasnya tegas, maka kita bisa lihat, oh kenaikannya 3 dioptri atau 4 dioptri misalnya. Oh berarti ini sudah papil edema. Nah sebaliknya kalau kita misalnya lihat papilnya jelas, lalu kita geser ke retina sekitarnya, gambarnya nggak tegas, kita mundur lagi. Kita mundur sampai gambar retina itu jelas. Itu seperti untuk cek and recheck ya. Karena posisi papilnya lebih ke anterior. Namun kalau pada papilitis kita kadang kita putar nggak ketemu batasnya gimana. Kita lihat kadang ada eksudat, kadang kita jumpai adanya flame shape memoret dan lain sebagainya. Begitu Michael. Oke, jadi gambaran dari dokter Siska sudah cukup jelas untuk dari FKTP itu harus apa ya. Jadi poinnya itu kita harus melakukan hal yang sederhana dulu dari konfrontasi tes, itu yang sebenarnya dokter umum bisa lakuin dan itu simpel sekali.
Terus baru kita lanjut nanti ke tes buta warna, terus kita lihat funduskopi. Nah, di funduskopi intinya red light-nya dulu. Kalau red light-nya nggak dapet, kita nggak bisa nembus, percuma. Kita nggak perlu lanjutin. Nanti baru di dalam kita bisa lihat. Kalau media hasil, Dok, untuk persennya itu ada ngaruh nggak, Dok, kalau kita netesin? Atau seberapa banyak? Ini kan dokter umum sering disuruh, tetesin media hasil aja berapa banyak gitu, Dok, kira-kira persentasenya perlu nggak, Dok? Iya, jadi kalau media hasil itu memang respon orang bisa berbeda-beda ya. Kadang pada kasus neuropati gitu, pada orang diabetes, media hasil itu membutuhkan waktu yang lama, kadang ya bisa kadang 3-4 jam kita menunggu dilatasi dengan pemberian media hasil yang terus-menerus mungkin tiap 15 menit. Itu kita tetesin bisa 3-4 jam, ya baru mengalami dilatasi. Tapi biasanya kalau pada orang yang memang tidak ada gangguan sistemik, neuropati dan lain sebagainya, mungkin diberikan sekitar 2 kali penetesan dalam jarak waktu sekitar 10 menit saja itu sudah mengalami dilatasi, sehingga kita bisa lihat bagian akhirnya dengan lebih jelas. Nah, jadi ada yang namanya mediatil, jadi untuk melebarkan pupil, sifatnya temporer ya. Kalau mediatil itu kita biasanya sampaikan ke pasien 4 jam nggak nyaman ya. Nanti 4 jam matanya akan terasa silau sekali. Berkendaraan tentu tidak bisa. Ada yang sifatnya long lasting, jadi lebih lama ditetesin, itu bisa sampai 1 bulan hilang, contohnya pada sikloplegic. Nah, untuk diagnostik kita pakai mediatil. Untuk persenannya, sebenarnya tidak terlalu ngefek ya persenannya berapa, cuman memang kalau semakin besar persennya, maka yang dibutuhkan semakin lebih kecil. Hanya tetap saja kalau kita teteskan sekali nggak bisa, ya tetes lagi. Kalau memang udah ditetes berkali-kali nggak lebar, gitu ya, biasanya kita akan tambahkan dengan obat yang lain supaya bisa lebih lebar. Ya, tapi kita harus pastikan tidak ada gangguan kardio. Ya, kalau ada gangguan jantung, hipertensi dan lain-lain, tentu kita tidak bisa neteskan. Itu namanya epinefrin. Ya, epinefrin atau Evrysel itu kita bisa tambahkan untuk membantu kerjanya dari jantung. Tapi dengan catatan ya, tensinya bagus, nggak ada gangguan jantung, nggak ada gangguan sistemik yang begitu. Oke, terima kasih untuk Dr. Celia dan Dr. Siska untuk penjelasan secara holistiknya untuk kita bisa bedain antara papil edem dan edema papil. Oke, sesi berikutnya kita mau coba masuk ke case presentation dari masing-masing pembicara secara singkat aja, dan saya harap dari para partisipan bisa aktif, bisa menjawab, bisa raise hand atau bisa menulis di kolom chat untuk kira-kira diskusi dengan Dr. Celia dan Dr. Siska untuk case presentation-nya. Supaya kita bisa memahami secara holistik dari teori masuk ke prakteknya. Oke. Dari Dr. Celia, dari Dr. Celia dulu bisa mulai dipresentasikan, Dok, untuk kasusnya. Biar para partisipan bisa lihat bagaimana gambaran kita masuk ke klinisnya. Setelah dijelaskan banyak mengenai teorinya, sangat jelas kita masuk ke praktek klinisnya. Minta tolong dari panitia ya, Michael, untuk share screen untuk yang kasusnya. Oke, Dr. Michael Chandra, oke, sudah di share screen kan, Dok? Baik. Oke. Berikut saya sharing kasus. Ini ada pasien laki-laki usia 40 tahun, datang keluhan itu dengan penurunan kesadaran, dengan riwayat jatuh terpeleset di kamar mandi, terbentur di bagian kepala bagian belakang. Dijumpai adanya riwayat pingsan, muntah, dan pusing berputar. Riwayat obat sebelumnya, dia minum obat pengencer darah rutin, karena dia punya riwayat operasi ganti katup atau mitral valve replacement. Dari pemeriksaan fisik saya dapatkan GCS-nya 13, I3M6V4, pupilnya isopor kanan kiri, cahaya positif, papila edema positif, lateralisasi tidak dijumpai, dari status lokalis dijumpai adanya luka lecet atau fungus ekskoriasi di bagian occipital. Kita sharing, kira-kira dari teman sejawat bisa dibantu, kita coba talk show. Berikut CT scan yang sudah saya lampirkan, kira-kira ditanya apa dari CT scan yang sudah saya sharing seperti ini. Oke, dari partisipan
dari partisipan bisa bantu untuk menjawab. Boleh raise hand atau langsung tulis di kolom chat untuk gambaran CT scan-nya dulu pertama. Dari gambaran CT scan-nya, apa yang dilihat dari gambaran CT scan tersebut? Salah satunya dari partisipan bisa menjawab. Oke. Ini ada gambaran dari Dr. Robert yang mempresentasikan untuk gambaran CT scan-nya. Ya, Dr. Celia ya? Iya. Intinya ada masalah di fossa posterior, ada intracranial hemorrhage dengan obstruktif hydrocephalus karena posisinya ada di bawah. Kita lihat ventrikel atasnya membesar semua ya, Dok ya. Oke, Dok. Dari partisipan, bagaimana untuk diagnosanya? Ada yang mau menyampaikan? Karena ini langsung kita talk show kepada spesialisnya, jadi para mahasiswa atau dokter-dokter bisa langsung tanya jawab langsung kalau masih ada yang bingung dari case ini. Jadi dengan kita masuk ke klinisnya kita bisa memahami lagi lebih betul dari teori yang kita udah dapat bisa diaplikasikan. Ada dari mahasiswa kedokteran, dari dokter muda, dari dokter-dokter umum yang ada. Ada yang mau menjawab? Bisa raise hand. Oke, sementara belum ada yang menjawab nih, Dok. Oke, jadi kalau dari gambaran adanya masalah di fossa posterior ini, Dok, berarti kan ventrikel semua membesar, Dok. Iya. Ventrikel membesar, saya dari ini dari apa namanya lateral ventrikel 3 itu terlihat lebih membesar sampai kayaknya di bagian ventrikel 4-nya terjepit oleh darahnya tersebut. Berarti ini masalahnya dari trauma tercetus perdarahan atau ICH-nya berarti ICH-nya kita masukin ke traumatik begitu, Dok? Betul sekali. Dengan faktor risikonya perdarahannya tersebut ya, Dok? Ya. Oke. Lalu dari kalau seandainya begini, Dok, kita ketemu pasien dengan papil edema ini berarti kan jelas tadi apa namanya cairan cerebrospinal meningkat dilihat dari ventrikel melebar, berarti dia ada sumbatan untuk aliran. Nah, sehingga dia produksi terus untuk penyerapannya juga terganggu. Nah, ini bisa kita lakukan apa, Dok, untuk pasien ini, Dok? Kira-kira? Baik, sebelumnya saya bahas sedikit ya untuk dokter Ya, umum. Di anamnesa kita sudah lihat penurunan kesadarannya kurang lebih 2 hari. Berarti kita bisa tentukan sebagai dokter, berarti ini sifatnya akut atau tiba-tiba. Berarti pemikiran kita yang pertama itu adalah stroke bisa, yang kedua trauma bisa. Kemudian kita bisa singkirkan atau exclude, ternyata dia ada riwayat daripada jatuh terpleset di kamar mandi. Sehingga kemungkinan besar pendarahan yang terjadi di daerah fossa posterior ini atau cerebellum itu diakibatkan oleh karena trauma. Seperti kita lihat, ini lokasi daripada pendarahan atau intracerebral hemorrhage ini terletak pada bagian fossa posterior. Lebih tepatnya ini adalah cerebellum. Cerebellumnya ini dominan di sebelah kiri. Kiri dia ke midline, kemudian ke sebelah kanan. Normalnya seharusnya ventrikel 4 ini tampak tervisualisasi di bagian fossa posterior. Seperti ini kita lihat, ini tertutup atau dia mengalami pendesakan. Ini diakibatkan oleh karena pendarahan intrakranial. Sehingga ini mengakibatkan dilatasi daripada ventrikel. Dilatasi dari ventrikel apa? Ini adalah ventrikel lateral, bagian temporal horn. Kemudian ini adalah ventrikel 3. Sementara ventrikel 4 ini tidak dapat kita visualisasi. Kalau misalnya kita nggak dapat visualisasi, kita anggapannya menyempit, Dr. Michael. Sehingga jenis hidrocephalus yang terjadi pada pasien ini adalah jenisnya itu adalah non-communicating. Dikarenakan karena pendarahan yang ada pada bagian fossa posterior. Nah, saran terapi untuk pasien ini adalah yang pertama, kita harus melakukan evakuasi daripada pendarahannya tersebut di bagian fossa posteriornya. Sehingga kita harus melakukan operasi segera emergensi untuk mengeluarkan pendarahan intracerebral yang terjadi pada fossa posterior. Akan tetapi efek daripada pendarahan intracerebral ini sudah mengakibatkan potensi terjadinya hidrocephalus, obstruksi atau non-communicating. Sehingga diperlukan pemasangan selang sementara atau EVD, external ventricular drainase. Ini adalah untuk mengeluarkan daripada darah
yang mungkin sudah masuk ke dalam saluran otak, dan diharapkan ukuran daripada saluran otaknya ini bisa kembali ke normal. Seperti itu. Yang harus dilakukan. Oke, Dok. Berarti dari Dokter Celia sudah jelas ya. Jadi untuk para mahasiswa dan dokter sekalian, kita lihat ada masalah di fossa posterior, ada perdarahan. Perdarahannya cukup banyak kayaknya ya, Dok ya. Ini berapa cc, Dok? Waktu dipakai planometri di radiologinya, Dok? Kalau pada fossa posterior itu biasanya perdarahannya itu di atas 4 cc. Kemarin sampai operasi itu sekitar sampai 6 cc dijumpai. Sampai 6 cc ya. Karena masalah fossa posterior ini cukup penting karena kita ingat di depan cerebellum itu ada area batang otak, itu ada mesencephalons, pons, medulla oblongata yang banyak nervus cranialis penting, pusat kesadaran, pusat pernafasan semua ya, Dok ya. Jadi ini perlu kita untuk seperti balik lagi ke hukum Monro-Kelly tadi, kita harus menstabilkan antara cairan otak, isi dari otaknya itu sendiri, dan adanya masalah desak ruang itu kita harus berarti korbankan, kita keluarin cairan cerebrospinalnya ya, Dok ya? Oke, Dok, baik. Cukup untuk presentasi dari Dokter Celia. Kita masuk lagi ke Dokter Siska. Dokter Siska bisa untuk presentasi dari kasusnya, Dok? Baik. Saya mungkin akan men-challenge untuk lebih ke diagnostik awal aja ya. Boleh, Dok. Oke. Jadi ada pasien wanita, usianya 45 tahun, datang dengan keluhan nyeri sekitar bawah mata dan disertai panahan kabut sejak 2 hari yang lalu. Pada saat dilakukan pemeriksaan visus, ya visus itu 6/30. Jadi yang tadinya dia 6/60, jadi mata satu 6/60, sekarang mata yang sakit ini 6/30. Nah, waktu dicek pemeriksaan Shihara ternyata tidak ada polanya. Jadi ini kelihatan, di halaman 2 nggak kelihatan, gitu ya. Yang lainnya kelihatan dan seterusnya. Jadi bisa tidak tidak konsisten. Gitu. Nah, lalu kita waktu cek, ini saya perlu tambahkan, yaitu pemeriksaan pupil, kita cek ternyata ada relatif afferent pupillary defect pada mata yang kanan ini. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fundoskopik, kita lihat gambarannya demikian. Ya, kita lihat gambaran demikian, kita tidak bisa lihat adanya batasnya ya, batasnya tidak tegas, disertai dengan gambaran demikian. Nah, saya mau challenge, yang saya challenge adalah dari teman-teman sekalian yang ikut acara ini gambaran apa ya? Apakah kita berpikirnya papilledema atau apakah kita berpikir adalah satu edema papil? Gitu. Mungkin bisa aja kasih jawaban dalam chatnya. Oke, dari teman-teman sekalian, dari para mahasiswa, dokter muda, para dokter-dokter sekalian, boleh langsung menjawab di kolom chatnya. Langsung aja diketik antara ini papil edema atau edema papil. Nggak apa-apa salah atau betul, di sini kita proses belajar, kita sama-sama, supaya kita bisa memahami tadi teorinya, kita aplikasikan ke klinisnya. Bagi para partisipan, boleh langsung di chat. Oke, ada yang jawab dari Felicia Saraswati, edema papil. Valencia, Kenji, Jessica semua sepakat, Dok, edema papil. Oke, ya. Dok. Oke, benar. Ini jawabannya adalah edema papil. Tapi tentu perlu ada pemeriksaan penunjang lain yang ditambahkan ya. Kalau ada pemeriksaan penunjang berupa CT scan atau pemeriksaan MRI itu lebih baik, sehingga kita bisa menguatkan bahwa ini adalah suatu edema papil, yaitu inflamasi pada localized di nervus opticus. Begitu. Dari saya itu aja. Oke, berarti dari Dokter Siska sudah memberikan gambaran bahwa ini contoh case dari edema papil. Oke, kita masuk ke tanya jawab dari Dokter Robert dan teman-teman sekalian dari Dokter Ivana. Ada list-list pertanyaan yang sudah dikumpulkan? Saya mulai dari yang pertama, Dokter Billy ya, Dokter Ivana ya. Oke. Selamat sore, terima kasih untuk penjelasannya. Izin bertanya, ini dari dokter dari siapa? Sorry, dari Ivana?
Dokter Ivana ini dari siapa? Yang pertama Dokter Billy, dari Billy Prianto ya. Iya, Oke. Dok. Dari Billy Prianto, selamat sore, terima kasih untuk penjelasannya. Izin bertanya mungkin lebih ke pertanyaan Dr. Celia terkait tata laksana peningkatan tekanan intrakranial dengan head up. Apakah ada alasan tertentu mengapa dipilih 30 derajat, Dok? Kenapa nggak pakai sudut 45, 60, 90, Dok? Kira-kira kenapa 30, Dok? Oke, boleh dari Dr. Celia, Dok? Ya, ini sudah dilakukan beberapa penelitian untuk head up ini, Dr. Michael. Yang dilakukan penelitian itu adalah untuk head up yang 15 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Ternyata yang paling baik itu adalah yang head up 30 derajat, karena dia memperbaiki daripada venous return daripada cerebral, sehingga dia meningkatkan perfusi ke otak lebih baik. Itu dia, sudah ada penelitiannya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara head up yang 15 dengan 30 derajat, akan tetapi untuk yang di atas 45 kita tidak anjurkan. Jadi memang sudah ada penelitiannya, yang terbaik itu adalah 30 derajat, seperti itu. Oke, berarti ini intinya dari venous return-nya ya, Dok ya. Kalau venous return-nya mungkin paling pas secara anatomis di posisi 15 sampai 30, tapi dari riset ternyata 30 paling banyak ya, Dok, yang memberikan hasil yang maksimal ya, Dok, untuk menurunkan tekanan TIK ya. Meningkatkan saturasi daripada oksigen sampai lebih dari 92%. Sehingga yang paling banyak dipilih itu adalah head up 30 derajat. Ya, jadi teman-teman ingat 30 derajat diperkirakan aja, nggak usah sampai pakai terlalu spesifik banget 30 derajat. Intinya dilakukan head up dulu, jangan pasiennya ditidurin, dibikin flat, itu nanti tekanan intrakranialnya akan tetap tinggi. Oke, next question, pertanyaan berikutnya bisa di slide. Dr. Michael Chandra. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Nadia ya. Saya Nadia dari jurusan biologi dan bertanya, ada kasus di mana anak kecil yang baru lahir itu telah didiagnosa bahwa anak ini mempunyai kelainan mata. Sehingga dia harus menggunakan alat bantu berupa kacamata dari sejak kecil sampai dia dewasa nanti agar dapat melihat dunia ini. Sedangkan orang tua itu matanya normal semua, itu kira-kira penyebabnya apa ya, Dok? Dan solusinya dari kasus ini apa? Boleh dari Dokter Siska, bagaimana anak kecil dari baru usia bayi, nggak lama dia usia lebih besar, tapi sudah pakai kacamata. Seperti teman saya juga ada anaknya baru usia 5 tahun udah dipakein kacamata, itu kira-kira kenapa, Dok? Baik, jadi kacamata itu alat bantu ya, yang pertama penyebab dari yang mendasarinya. Ya, apakah karena kelainan murni refraksi? Ya, kalau refraksi itu yang dimulai dari anak kecil itu biasanya menggunakan kacamata plus karena bola matanya lebih kecil. Sehingga kalau plus itu lebih cepat terjadi ambliopia dibandingkan. Lalu yang kedua bisa juga misalnya pada anak-anak yang kelahirannya prematur. Kalau misalnya kelahiran prematur bisa terjadi retinopathia prematurity, di mana pada kita dengan ROP ya. ROP itu dalam jangka waktu yang kedepannya itu bisa terjadi high myopia, ya bisa terjadi myopia tinggi. Jadi akibat dari retinanya yang tidak normal gitu, sehingga itu memicu pertumbuhan pemanjangan bola mata terus menerus sehingga terjadi high myopia. Atau bisa juga pasca operasi katarak kongenital ya. Jadi misalnya pada anak-anak yang terjadi penutupan aksis visual atau penutupan dari jaras penglihatannya itu tertutup dengan kekeruhan media refrakta, itu kalau misalnya dibiarkan dalam jangka waktu di atas usia 7 bulan aja ya, itu bisa terjadi low vision atau amblyopia. Jadi mata malas menyebabkan low vision. Nah itu bisa terjadi amblyopia. Kita bisa lihat matanya mengalami nystagmus. Tanda dari anak yang low vision adalah kita bisa lihat adanya tanda-tanda nystagmus. Sehingga sebetulnya penyebabnya banyak sekali. Dari mulai kelainan refraksi, bisa juga karena memang bentuk bola matanya yang tidak normal, bisa juga pada orang yang pertumbuhan atau disorganized matanya juga tidak terbentuk dengan baik, bisa juga karena adanya retinopathia prematurity. Jadi penyebabnya banyak sekali, Michael. Hanya memang dari kelainan-kelainan itu apabila bisa dikoreksi dengan kacamata, maka kacamata sebagai alat bantu untuk
usia 6 tahun, dicek ternyata butuh kacamata, gitu ya. Nanti orang tuanya biasanya akan membujuk dokternya. Dok, masa umur 6 tahun udah dikasih kacamata, dok, kasihan lah, masih kecil gitu. Nah, itu ya kita perlu sampaikan ke orang tua bahwa kacamata ini adalah satu alat bantu yang mempermudah hidup anaknya dan itu akan membantu penglihatannya lebih clear. Kalau penglihatannya lebih clear, maka terbentuk bayangan di otak lebih baik sehingga terjadinya mata malas itu bisa kita hindari. Nah, jadi itu yang perlu ke orang tua. Begitu. Jadi penyebabnya banyak sekali, Michael. Yang perlu dicari adalah penyebabnya apa. Karena kacamata itu adalah alat bantu untuk membantu penglihatannya. Dengan segala penyebabnya itu tadi, kacamata adalah sebagai alat bantu. Oke, poinnya yang saya tangkap jadi buat nanti calon-calon orang tua kalau seandainya anaknya kira-kira dari dokter mata butuh kacamata, tidak masalah ya dok sebenarnya karena sebagai alat bantu supaya anaknya bisa melihat. Tapi di lain itu kita harus cari etiologi atau penyebabnya. Betul. Oke. Next, pertanyaan berikut dari Kenji. Selamat sore, saya izin bertanya tentang papil edem. Dikatakan patofisiologi berkaitan dengan peningkatan TIK khususnya subarachnoid yang turut menyebabkan kongesti dari arteri dan vena. Di proses ini, apakah memungkinkan untuk terjadinya papil edem bersama dengan CRAO atau CRVO? Selain itu, apakah ada golden period khusus dalam manajemen papil edem, dok? Oke, mungkin yang berkaitan dengan CRAO, CRVO bisa saya ke dokter Siska, dan untuk manajemen golden period bisa ke dokter Celia. Oke, dari dokter Siska ada tambahan untuk berkaitan dengan CRAO dan CRVO, dok? Baik, sebetulnya papil edema jarang ya bersama dengan CRAO, CRVO karena CRAO dan CRVO atau central retinal arterial occlusion dan central retinal vein occlusion. Jadi adanya okklusi itu sebabnya karena emboli atau trombus. Nah, emboli atau trombus ini biasanya dikaitkan dengan adanya kelainan sistemik, kelainan kardiovaskular. Nah, yang bisa terjadi itu bukan tekanan intrakranial ya, yang saya baca itu malah tekanan intraokular. Nah, tekanan intraokular yang tinggi memiliki potensi terjadinya oklusi pada vena. Nah, kalau CRAO itu biasanya kita jumpai pada orang-orang dengan hipertensi, ya, hipertensi yang emergensi, di mana tensinya tinggi sekali, di situ terjadi sumbatan. Nah, biasanya unilateral. Ya. Jadi, sejauh ini saya belum menemukan papil edema hubungannya dengan CRAO atau CRVO. Mungkin adalah dua proses yang terpisah. Tapi bisa juga misalnya pada proses infeksi gitu ya, infeksi dimanapun itu terbentuk trombus, terbentuk emboli sehingga menyumbat di situ. Tapi itu sangat jarang sekali dikaitkan dengan adanya infeksi. Jadi ini lebih banyak disebabkan karena kelainan sistemik. Gitu ya. Begitu Michael Carey. Oke. Dari dokter Celia, ada golden period khusus dok untuk penanganan manajemen papil edema? Untuk golden period tidak ada Dr. Michael. Yang jadi as soon as possible yang harus kita treat bila kita jumpai adanya papil edem dan disertai dengan peningkatan tekanan intrakranial. Oke, ya. Jadi dari dokter Siska, ini merupakan hal yang jarang terjadi berbarengan karena satu proses peningkatan tekanan intrakranial, satu proses iskemik dari vaskuler matanya sendiri. Dan yang kalau dari dokter Celia, golden period nggak ada. Yang penting kita tata laksana sesegera mungkin, head up dulu, terus kita bisa memberikan konsul memberikan obat-obatan yang bersifat diuretik untuk menarik cairan dari cerebrospinal. Oke, pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah mepet sekali. Dari Dr. Jovita, selamat sore dokter sekalian, terima kasih atas sesinya yang sangat menarik. Saya alumni FK Unika Atmajaya izin bertanya, apa saja indikator yang dapat digunakan mahasiswa atau dokter umum untuk mengestimasi bahwa TIK yang tinggi telah tertangani? Kemudian umumnya papil edema akan menghilang berapa lama pasca TIK tinggi tertangani? Terima kasih dokter. Oke. Dari dokter Celia ada tambahan dok? Estimasi kira-kira bahwa TIK-nya ini sudah tertangani, kira-kira dari gambaran apa dok? Baik, terima kasih Dr. Jovita. Untuk mengestimasi apakah tekanan intrakranial yang tinggi sebelumnya telah tertangani, berarti kita harus mengetahui dulu sebelum terjadinya ketika sebelum kita lakukan tindakan berapa tekanan intrakranial daripada si pasien. Biasanya itu dapat kita tentukan. Yang pertama, dia punya alat khusus
namanya ICP monitoring, sehingga kita dapat mengetahui ketika terjadi gejala daripada edem, berapa tekanan daripada intrakranial si pasien ini, kemudian baru kita treat. Kita tahu di mana sudah tertangani, otomatis dengan pengukuran tekanan intrakranial setelah kita treat. Akan tetapi kalau ICP monitoring kita gunakan, itu berarti invasif. Biasanya ICP monitoring itu agak susah kita dapatkan di fase tingkat lanjut pun. Biasanya ada beberapa rumah sakit tertentu yang hanya memiliki dia punya alat ICP monitoring. Sehingga mungkin kalau pada fase tingkat lanjut, mungkin untuk kita mengestimasi bagaimana tekanan intrakranial yang kita tangani, mungkin kita bisa dengan CT scan kontrol atau follow up. Balik lagi ke underlying disease-nya, nanti biasanya kita lihat, misalkan sebelumnya hidrosefalus, setelah kita treat bagaimana hidrosefalusnya, kemudian bagaimana daripada bengkaknya. Kemudian umumnya papil edem akan menghilang berapa lama pasca TIK tertangani, itu setiap pasien berbeda. Akan tetapi kalau gejala daripada karena intrakranialnya sudah membaik, biasanya dia sinkron dengan TIK yang ada di kepala. Biasanya seperti itu, Dr. Michael. Oke, Dok. Sedikit, Dok, menambahkan pertanyaannya. Bagaimana dengan penghitungan MAP, Dok? Sebagai dokter umum kita bisa menghitung yang berkaitan dengan MAP untuk berkaitan dengan CPP-nya, Dok. Untuk ya bisa kita pakai pertimbangan tensi berapa yang kita bisa atur-atur, Dok. Untuk pengukuran TIK itu, Dok. Betul. Biasanya yang paling baik itu adalah yang kita sebagai dokter umum itu MAP yang terbaik untuk kondisi peningkatan TIK itu dia di atas 80 biasanya. Oke, di atas 80 ya. Untuk sekalian tambahan, untuk mahasiswa dan dokter sekalian, MAP, mean arterial pressure, untuk tekanan rata arterinya itu nanti ada perhitungannya, nanti bisa dicari, itu untuk pertimbangannya, nanti dapetin angka sesuai yang ini untuk mengatur tensinya ya. Oke, sedikit dari Dokter Jimmy ada tambahan sedikit pertanyaan, Dok. Bagaimana cara praktis monitor ICP kalau nggak ada alatnya, Dok? Cara praktisnya, Dok, tadi. Mungkin ditambahkan sedikit lagi, Dok, dari Dokter Jimmy Barus. Cara praktis seandainya kita tidak memiliki alat monitor ICP itu mungkin bisa dengan lumbal fungsi, Dok, ini seperti itu. Dengan cairan daripada CSF-nya itu adalah kita nilai. Akan tetapi kita agak sulit ya menentukan daripada tekanan intrakranial dengan lumbal fungsi. Memang biasanya terbaik dengan ICP monitoring seperti itu. Oke, ya jadi lumbal fungsi dihubungin juga ke konektornya, nanti dilihat cairannya naik sampai seberapa, diukur tingginya ya, Dok ya. Dari kira-kira tekanan intrakranialnya itu mungkin ini nanti pembahasan lebih lanjut kalau kita ada waktu lagi, ada sesi lagi kita bisa bahas lebih lanjut. Oke. Jadi saya rangkumkan sedikit dulu, intinya adalah dari papil edem dan edema papil, dua hal yang sangat berbeda, hanya dibalikan doang kata-katanya, tapi memiliki makna yang berbeda, memiliki persepsi yang berbeda dan penanganan yang jauh berbeda karena dari segi etiologi dan lainnya sebagai berbeda. Jadinya kalau edema papil mungkin lebih ke arah cairan cerebrospinal, masalah gejala yang muncul sistemik. Kalau di kalau papil edem, kalau edema papil lebih ke arah localized di matanya, gejala-gejalanya juga yang berkaitan dengan masalah di matanya. Dari aspek penglihatannya dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan oleh Dr. Siska. Terima kasih kepada Dr. Celia dan Dr. Siska karena mohon maaf keterbatasan waktu, jadi kita harus break untuk saat ini sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah aktif menjawab dan memberikan pertanyaan dan menjawab tadi dari case interaktif kita. Terima kasih juga saya tujukan kepada Dr. Robert, Dr. Ivana, dan Dr. Michael Chandra untuk telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada hari ini. Saya akan tutup untuk acara ini dan saya akan alihkan ke host yaitu Dr. Ivana. Terima kasih Dr. Ivana. Baik, terima kasih Dr. Kerry selaku moderator. Terima kasih juga kepada Dr. Siska dan Dr. Celia selaku pembicara pada talkshow kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman, kepada dokter-dokter yang telah hadir dalam acara ini dan berpartisipasi aktif. Setelah ini kami akan share link absensi untuk sertifikat, tapi sebelumnya mari kita sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman dan dokter boleh dibuka dulu videonya sebentar.
Oke, bisa dibantu untuk buka videonya dulu. Kita sama-sama foto. Baik, foto akan saya pandu. Yang akan dilakukan oleh Ivana, saya pandu. Nantinya akan beberapa halaman ya. 1, 2, 3 untuk halaman yang pertama. Oke. Baik, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Apakah sudah selesai, Ivana? Sudah. Baik. Ya. Silahkan, Robert. Baik, boleh ditampilkan untuk slide terakhir, Michael Sandro. Baik, akhir kata terima kasih untuk Dr. Siska, Dr. Celia untuk pemaparan yang sungguh sangat menarik, dan juga Dr. Michael Carey telah memandu acara dengan sangat baik. Untuk peserta yang bertanya mengenai apakah video ini akan diupload, tentunya nanti kami akan mengupload ke dalam kanal YouTube kami, dan akan kami umumkan lewat media sosial kami. Bisa segera di-follow sosial media kami yang tertera pada tulisan di bawah, Sobat Matamu maupun ANR Neuroscience. Untuk peserta dapat mengisi link absensi yang telah saya sertakan di bagian kolom chat dan juga di kolom PPT untuk menerima sertifikat yang akan dikirimkan 1 minggu setelah acara. Pengumuman terakhir adalah untuk acara selanjutnya yang akan diadakan pada hari Rabu ini dilakukan oleh Atmajaya Neuroscience Research adalah kuliah tamu oleh Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD, merupakan seorang dokter neurogenetik dari Universitas Gadjah Mada yang juga merupakan lulusan daripada Jepang, Molecular Genetics pada Kobe University. Namun sayangnya untuk acara yang selanjutnya hanya dapat diikuti oleh teman-teman yang merupakan keluarga besar Unika Atmajaya, baik itu alumni maupun mahasiswa maupun pengajar. Untuk teman-teman yang dari universitas lain, jangan kecewa, nantikan untuk acara kami yang selanjutnya. Akhir kata, terima kasih telah mengikuti telah berpartisipasi dalam acara ini. Sobat Matamu dan ANR pamit untuk undur diri. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu, karena kita sudah memulai dengan doa. Doakan saya pimpin secara Kristen Katolik. Untuk teman-teman yang beragama lain dapat berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa dapat berkesempatan untuk belajar lebih lagi dengan Dr. Sika, dengan Dr. Celia, dan juga dipandu dengan Dr. Carey. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengaplikasikan ilmu yang telah kami dapat di dunia klinis nantinya kepada pasien kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, berkatilah kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi link sertifikat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Celia, Michael, Ivana, Robert, semuanya. Selamat sore, sehat semua ya, Kak.